Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan dan kenikmatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subuh pagi hari ini saya ingin melanjutkan subuh kemarin. Saya sudah menyampaikan surah At-Tahrim ayat 6. InsyaAllah hari ini saya lanjutkan dengan At-Tahrim ayat 7. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang surah At-Tahrim ini. Surah At-Tahrim ini surah ke-66, terdiri dari 12 ayat di dalam Al-Quran. Surah At-Tahrim ini secara garis besar adalah At-Tahrim, artinya hal-hal yang diharamkan. Surat ini kandungannya ada beberapa hal. Yang pertama, teguran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah ini diawali dengan teguran kepada Nabi atas tindakan beliau yang mengharamkan sesuatu yang halal bagi dirinya demi menyenangkan sebagian istrinya. Yang kedua, peringatan kepada istri-istri Nabi. Dan yang ketiga, perintah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka sebagaimana yang saya sampaikan subuh kemarin. Yang berikutnya anjuran untuk bertobat. Dan yang berikutnya perbandingan dengan tokoh-tokoh dalam sejarah. Allah memberikan perbandingan dengan istri-istri Nabi Lut, Nabi Nuh, dan Fir'aun. InsyaAllah kami akan lanjutkan secara berurutan. Hadirin, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ayat ke-7 daripada surah At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Artinya, wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini berbicara tentang pada hari akhir nanti, di mana orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang kafir banyak mengemukakan alasan di hadapan Allah. Jadi mereka mengatakan barangkali alasan begini, waktu di dunia gak beriman begini dan sebagainya. Allah menegaskan dalam ayat itu, sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan di akhirat nantinya. Tidak berguna lagi alasan argumentasi, dulu saya nggak sholat karena begini, dulu saya nggak puasa karena begini. Tidak ada lagi alasan-alasan itu di akhirat nanti. Pada ayat ini Allah mengeluarkan satu ketegasan yang ditujukan kepada orang-orang kafir bahwa di hari kemudian nanti tidak ada lagi gunanya mereka itu mengemukakan alasan apapun serta menginginkan satu kehendak dan harapan. Kalau sudah nanti tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi keinginan. Keinginan ini ya sekarang ini, Bapak Ibu, kita berdoa mohon kepada Allah, itu keinginan. Mohon dimasukkan surganya Allah dan sebagainya, dihindarkan dari neraka, itu sekarang ini. Pada saat nanti tidak ada lagi itu. Alasan tidak ada, harapan dan permintaan tidak ada. Waktu dan kesempatan untuk mengumpulkan alasan atau harapan sudah lewat. Hari kiamat hanyalah hari untuk mempertanggungjawabkan dan menerima pembalasan dari apa yang telah dikerjakan di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 146, kata Allah, demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya, dan sungguh kami maha benar. Hadirin, jadi di akhirat nanti Allah sudah menceritakan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, sedikit pun tidak ada berguna alasan-alasan bagi mereka.
bukan sekedar alasan, sekedar untuk membela diri ketika terjadi di amal perbuatannya. Di amal perbuatan kita itu yang dicatat oleh dua malaikat itu, ketika ditunjukkan kepada kita di akhirat nanti, tidak ada satupun kita kesempatan untuk membela diri. Apalagi orang kafir yang memang sudah ingkar kepada Allah, tidak ada lagi alasan-alasan apapun untuk membela diri. Mungkin hadirin bertanya, apakah kita nanti mau membela diri di hadapan Allah? Iya, rata-rata kita akan membela diri, tapi tidak berguna pembelaan diri kita itu. Hadirin, sebagaimana beberapa kali saya sampaikan dalam forum di kesempatan mimbar ini, kan nanti di akhirat itu kita nanti dikumpulkan di suatu tempat yang namanya mahsyar. Di saat itu akan kita jumpai sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Bani Israel. Pada saat itu kita disuruh membaca oleh Allah. Kita jumpai sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Kitab apa itu? Catatan amalan harian kita. Kemudian kata Allah, Iqra kitabak, baca catatan amalanmu. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba, cukup dirimu yang akan menjadi penghitung bagi dirimu sendiri. Bahasa Malangannya, wis hitung-hitungan awakmu iku apik apa ora, kan begitu. Itu di akhirat nanti, itu catatan kita ya, semuanya. Dan ketika catatan kita dinampakkan itu, kita sebagian besar kita akan membela diri. Ya Allah, saya tidak pernah melakukan ini, kenapa ada catatan harian saya? Saya ini nggak pernah memfitnah, ya Allah, kenapa ada catatan saya? Saya nggak pernah menjelek-jelekan orang, kenapa ada dalam catatan saya? Ada di catatan harian kita itu, jamaah sekalian. Apa kata Allah? Dijawab oleh Allah dalam Al-Quran surah Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu memang mulut kalian terkunci, artinya tidak mengakui apa yang pernah kalian lakukan sepanjang hidup kamu. Tapi pada waktu itu waktu kalimuna aidihim, tangan-tangan mereka menyatakan apa yang mereka lakukan pada di dunia dulunya. Benar, si dia ini masih dulu pernah menjelek-jelekan orang, dia ini dulu memfitnah orang. Tangan kita yang berbicara, bukan hanya tangan kita yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka bersaksi terhadap catatan amalan yang sudah ada dalam catatan harian kita. Itu kita akan melakukan pembelaan diri di hadapan Allah. Demikian pula orang kafir akan melakukan argumentasi macam-macam. Bahkan dalam ayat yang lain, kalau begini Allah, saya kembalikan ke dunia, saya akan beriman walaupun sehari saja, saya akan beribadah kepada Allah, saya akan berinfak, bersedekah dan sebagainya. Terlambat. Sudah tidak ada lagi harapan, sudah tidak ada lagi permintaan, tidak ada lagi alasan di hari itu dalam ayat ini. Pada hari kiamat itu hanyalah hari pembalasan. Yang baik dibalas dengan baik, yang buruk dibalas dengan buruk. Tidak ada yang lain. Adapun seseorang kemudian ketika di akhirat ditimbang nanti di akhirat, kemudian Allah memberikan rahmatnya, mengampuni, itu haknya Allah. Karena suatu perbuatan baik dan sebagainya, itu haknya Allah ya, bukan karena pembelaan dia, bukan karena protesnya dia, tapi karena Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sekalian, ayat surah At-Tahrim ayat 7 ini menggambarkan, memberikan pesan kepada kita. Kita tidak bisa melakukan apa-apa di akhirat nanti, termasuk pembelaan terhadap diri kita. Apalagi orang kafir yang sudah jelas-jelas ingkar kepada Allah. Tidak ada lagi argumentasi, tidak ada lagi pembelaan diri, tidak ada kata lagi apapun untuk tidak agar dia perbuatannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu memang hari perhitungan, bukan hari memberikan bukan hari memberikan alasan, tapi hari pertanggungjawaban terhadap apa yang ia kerjakan selama hidup di dunia.
Itulah pesan dari surah At-Tahrim ayat 7 yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya di akhirat nanti tidak banyak membela diri di hadapan Allah. Karena apa? Mudah-mudahan amalan kita amalan yang baik, amalan yang diperintahkan oleh Allah, yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.